Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan memperbaiki sebuah power amplifier ya, punyanya apa sih ini? Power TOA. Jadi kasusnya TOA ini nggak bisa nyala, nggak bisa bunyi ketika di tombol powernya ditekan, lampunya nyala, lampu powernya nyala, cuma suaranya nggak mau keluar. Jadi sekali lagi lampu LED power indikatornya nyala, namun suaranya tidak mau keluar. Jadi ketika dari mic atau dari input diberikan suara, sama sekali nggak ada suara di speaker ya. Kemudian setelah kita buka ternyata ada fuse yang putus, fuse yang letaknya di sini. Fuse F101 ini putus. Tandanya ketika dilihat itu fuse-nya modelnya seperti ini. Ketika dilihat gosong di dalamnya, itu menunjukkan bahwa fuse ini putus. Nah, sekarang kita akan kasih tahu apa yang menyebabkan fuse ini putus. Kalau fuse-nya putus kan harusnya tinggal ganti aja, Mas. Nah, tentu jawabannya nggak selalu iya ya. Karena putusnya fuse itu tentu ada penyebabnya. Karena fuse ini berfungsi sebagai pengaman arus lebih. Kalau fuse-nya putus berarti fuse ini pernah dilewati arus yang melebihi batas maksimalnya. Yang itu menunjukkan bahwa pada jalur ini ada masalah. Maka kita harus cek dulu. Cara pengecekannya adalah kita gunakan AVO, kita cek apakah memang fuse ini resistansinya terlalu rendah sehingga dia dilewati arus yang terlalu tinggi. Ketika ini masih terhubung ada di dalam casing, ketika kita buka, kita lepas fuse-nya, ternyata ketika kita cek di bagian sini, di bagian fuse ini ternyata short circuit, terhubung singkat. Di AVO menunjukkan adanya hubung singkat. Kita telusuri, ternyata setelah kita lepas yang kabel yang di sini, soket kabel ini ya, soket kabel ini yang terhubung ke trafo, itu ternyata setelah kabel ini kita lepas, short circuitnya hilang. Jadi ini menunjukkan bahwa memang fuse ini terhubung dengan jalur yang short circuit, yang konslet, sehingga fuse-nya jadi putus. Setelah ini kita lepas kabel yang ke soket ini yang terhubung ke trafo. Tentu trafo terhubung ke soket ini juga ya, dan ini juga ada 3. Itu setelah ini kita lepas, ternyata short circuitnya hilang. Berarti ada masalah di blok ini. Dan setelah kita cek, ternyata memang transistor ini short kaki-kakinya. Kita bisa lihat kakinya ya. Ya, jadi kaki pin ini kan ada 3 pinnya. Pin yang paling kanan dan tengah ini short circuit. Kita bolak-balik tetap short. Apakah ini terhubung dengan soket ini? Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa cek menggunakan AVO. Ternyata pinnya memang terhubung dengan konektor ini. Apakah pada kondisi normal boleh seperti ini? Tentu tidak boleh. Transistor ini pin yang paling kanan dan tengah nggak boleh terhubung singkat. Kita cek sebelahnya juga ikut terhubung singkat juga. Kita bandingkan dengan yang kanan ya. Yang kanan ini tidak short. Ini jadi seri model dari keempat transistor ini sama ya. Kita bisa bandingkan kalau kita ragu. Jadi pin yang tengah sama yang pin yang kanan ini tidak short circuit. Apakah kedua transistor ini rusak? Tentu kita harus melepasnya terlebih dahulu untuk meyakinkan, biar yakin kondisinya.
Jadi dari di bagian bawahnya kita bisa lihat bahwa soket tadi itu, soket yang ke trafo tadi itu kabelnya memang terhubung ke pin yang tengah dari kedua transistor ini. Baik, kita akan lepas terlebih dahulu. Kita cek satunya. Sepertinya nggak short ya. Coba kita cek kondisi transistor ini. Ini memang rusak ya, short circuit. Ini pin tengah sama pin pinggir yang kanan. Nah, ini short circuit. Yang ke sini nggak masalah. Yang jelas short circuit ini sudah tidak diizinkan. Jadi antar ketiga pin ini nggak boleh ada yang short circuit, nggak boleh ada yang terhubung langsung. Kita bandingkan dengan transistor yang normal. Ini sudah saya siapkan spare partnya. Ini yang normal ya. Yang normal tidak short circuit. Kemudian setelah kita lepas transistor ini, ternyata transistor satunya tidak lagi short circuit. Transistor yang ini yang masih terpasang ya. Kita cek pin yang tengah. Yang tengah ini terhubung dengan bodinya ya. Nah, ini bodinya. Sama yang pin yang pinggir, ini sudah nggak lagi short circuit, nggak lagi terhubung singkat. Nah, sepertinya kondisinya normal. Berarti yang rusak cuma transistor yang satu tadi. Kita bisa langsung ganti dengan spare part yang normal, dengan seri yang sama. Nomor serinya adalah C5198. C5198. Lalu pertanyaan yang lain adalah, sahabat semuanya, kenapa transistor ini kok jebol ya? Kenapa transistor ini kok bisa rusak? Tentu penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena ada masalah pada speakernya, pada hornnya. Mungkin ada short circuit di kabelnya, kabel hornnya mungkin, atau ada masalahnya yang menyebabkan power ini kelebihan beban sehingga nggak kuat terus jebol. Jadi kemungkinan penyebab yang terbesar karena beban, atau mungkin volumenya terlalu besar, mungkin sering terlalu besar atau sering feedback yang menyebabkan ya tentu powernya terlalu berat, ngoyo, sehingga menyebabkan transistornya nggak kuat, jebol. Ini fuse-nya juga kita pasang. Fuse-nya 15 ampere, jangan diganti yang lebih kecil ya. Jangan diganti dengan kabel biasa juga, karena nanti kalau pakai kabel biasa misalnya, kemudian
harusnya dia ini fuse ini putus, pengaman ini karena ada arus lebih, akhirnya nggak putus, menyebabkan komponen yang lain, komponen vital yang lain ikutan rusak. Jadi kalau ganti fuse sesuaikan dengan aslinya. Baik sahabat semuanya, demikian solusi dari sebuah perangkat mesin TOA power yang indikator powernya nyala tapi nggak ada suaranya. Salah satunya disebabkan oleh kerusakan dari transistor ini. Mungkin salah satu dari 4 transistor ini. Dan biasanya ditandai dengan putusnya fuse ini. Tentu untuk model yang TOA yang lain akan beragam ya, atau model power yang selain TOA mungkin modelnya akan beragam juga. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.